Jadi makanya tidak ada yang bisa dibanggakan di dunia ini kecuali akhlak. Anak-anak yang ranking 1 tapi dia kurang ajar, dia gak ada gunamu ranking sini. Bahwa seorang anak yang dimarahi oleh profesor, kalau ada santri yang dimarahi sama profesor, dia mengakui kesalahannya, iya salah tonga kak, maka anak ini insya Allah nanti akan jadi profesor. Tapi kalau ada seorang anak dimarahi, dia malah melawan, keluar dari sekolah nak bapak pintu, yakin dan percaya anak ini nanti akan tidak akan berhasil. Susah dirinya, apa susah itu matu tahu. Tapi kalau ada anak-anak dimarahi oleh seorang guru, karena iye, tapi hatinya manoko-noko, nanti itu menjadi orang koruptor itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyul azim. Yang kami hormati dan kita muliakan bersama Bapak Camat atau yang mewakili beliau, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, dan yang kami hormati keluarga besar Yayasan Hilaluddin. Kemudian yang kami hormati saudara saya, teman seperjuangan saya di Campalagian kemarin, kalian apa Kepala KUA Bilawa, di Ardisa seperjuangan dengan beliau. Kemudian hadirin dan hadirat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta ibu-ibu juga yang saya hormati, dan anak-anakku semua, siswa-siswi Yayasan Hilaluddin yang juga saya banggakan dan saya muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita memperingati Maulid ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali gunanya. Walaupun di luar sana banyak nada-nada sumbang yang mengatakan bahwa orang-orang yang memperingati Maulid itu ahli bid'ah. Orang-orang yang memperingati Maulid semuanya orang sesat. Orang-orang yang memperingati Maulid semuanya akan masuk neraka, terutama rumah lonala. Hadirin yang kami mulai, ini tugas kita semuanya, ya. Artinya hadirin yang kami muliakan, ini menjadi tantangan buat kita semuanya. Kurang lebih 1000 tahun orang bermaulid, kenapa tiba-tiba kita masuk neraka gara-gara bermaulid? Ada apa sebenarnya ini? Hadirin yang kami muliakan, ajaran agama Islam itu sitonganna tubuh pak nak kilorang ipong Allah Ta'ala salama kilino salama ki akhirat. Tadi saya dengan Pak Kepala KUA, dia mengatakan okor pesantren tak mengartikan kitab itu pakai bahasa Bugis atau tidak.
Karena kebetulan pesantren saya di Kabupaten Pinrang itu takhasus orang kita gondolo. Jadi dia bertanya sama saya, mak bicara ogi kata kurma betul kita kakak bahasa Indonesia. Makanya saya mau pakai bahasa Bugis pada malam hari ini di sini. Dia tahu nomor kagak Pak Budi? Ya, jadi makoihe. Jadi iya tu di bu Pak Pongala Taala puata. Na kelorang i Pongala Taala maka dapekku carana na tu makareso. Salama kilino, bahagia kilino, tenang ki di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat. Dena kelorang ipong Allah Ta'ala maka tu mata nak siwali. Angke stilan atau penrang maka da taru mati kupura murrede. Ide na puji pong Allah Ta'ala makwero. Ketaru itu masusah, taru ni lo siri yang penting puramu kita terkenal itu ndak baik. Jadi onro nak keloran na bupa pong Allah Ta'ala madece ngilino salama ki akhirat. Sehingga ada itu ayat wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Angka sidi orani lo mangulo ko nabi ya Rasulullah tilolongaka. Taruh nama susah kolino, taruh nama palasang, taruh nama perri kolino yang penting kelak di akhirat saya masuk surga. Ternyata tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala turun roya. Kayak dia na cocok makotu maka nama dia cilinomu maksan masuk sekolino masuk akhirat deh. Yang jelasnya pun Allah Ta'ala melo ibu pak salama kilino salama ki akhirat. Onro nak kilorana pun Allah Ta'ala mita ki malla lino akhirat. Gangkana dalam riwayat itu doa yang paling sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya kode tulle malampe parilolot tabu pak namanya minta baca ganda nih. Apalagi ko ima ki aja na malampe lada parilolot tamisa macai mamungi. Angka okorme kamput tadi imangi nulle ka 40 menit mangimang. Agasan na mamilolo makohe. Gangkane ro mapat di mana limana mamungi makomana he. Apa matak ko makarale ngaming. Cukup itu. Pada ini pegawai sara anak pesantrennya dan lain sebagainya pu imang tuh ya kono liki masyarakat emelo doang kubalana ma baca doang kai tradisi tak itu tradisi tak pura malap tahu dan lain sebagainya ganda ni roi bacangi pun na bola kada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aga betulnya Rabbana atina puat taweringa de cina lino kega telah de cina lino hasanatan isim nakira ya isim nakira tapi isim nakira itu tapi bimakna al-am aga betuanna sinin na papedecen nalino tilaw manan ni meloki madisi meloki magala meloki seha meki sogi daleso ada semua di situ. Nah macam pun Allah Ta'ala wa fil akhirati hasanatan milotoki bupa decen akhirat mapamula tama kiki buru miloki bare salama ki kuitaneki kalau malaikat mungkar dan nakir. Ipalalo ki matu le paresa ki matu kepada masar magampang paparesata ipalalo ki jambata siratal mustaqim bahkan kita masuk ke dalam surga dengan selamat. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kesimpulanna bu pak nak kelorangi puang Allah Ta'ala madece kilino madece ki akhirat akan tetapi bu pak madecenge lino madecenge akhirat tidak semudah membalikkan tapak tangan. Maka rajin milomana ki sogi to milomana ki engkau tota milomana ki engkau bola makan jatah dan lain sebagainya tapi ternyata apa yang kita inginkan tidak selamanya seperti itu yang kita bayangkan. Nah oleh karena itu hadirin yang kami muliakan apa yang kita harus perbuat supaya kita bisa bahagia dunia akhirat. Nah sabak kalau kita mau perhatikan lupa umuruna nabita ada kitab namanya Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpur ya. Ternyata ia roidi ummana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini na umma kami nama ponco umuruta. Siaga umuruna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bupa.
Umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pendapat yang paling sahih katanya. Umurnya Nabi Muhammad itu cuma 63 tahun lebih 4 hari. 63 tahun lebih 4 hari. Tapahamur upa-upa wangir karena 63 tahun lebih 4 hari, maka dia pun Allah Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tania sifat nabawan Nabi ta'ala contoh, tania pangkaukan nabawat, tania werikadan nabawang termasuk umuruna Nabi ta. Termasuk umuruna Nabi ta tu ala contoh jadi ya umuruna makokoy 60 tahun berarti 3 tahun mani patangas sotuo. Kalau Nabi ta'ala contoh tuh. Kalau Nabi kita ikuti, yang nangi 10 tahun umuruna 3 tahun mani patangas sotuo. Iyan nangi 10 tahun umuruna 3 ngaso berarti apa aja mani. Siap-siap kia. Nah, inilah intinya kita memperingati Maulid, hadirin yang kami muliakan. Kita mau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Kemudian hadirin, jadi makanya umur utama poncok lada tuh kita pergunakan ini dengan baik. Ada yang sering kita dengar itu, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia dunia, barang siapa yang ingin selamat di akhirat, dan barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat fa alaihi bil ilmi, harus kita tahu maca. Nah, alhamdulillah kita bersyukur Bapak iku kampungnya bola asira ini, karena ternyata ada yayasan pendidikan di sini. Mulai Raudatul Atfal sampai Madrasah Alia, syukuru kimaraja. Syukuru kimaraja hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan barakana ini Yayasan Hilaluddin apa turun pamasina pungalatala ku kamputa nama seiki pada wadiki pada salama lino salama akhirat. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, selanjutnya bagaimana caranya supaya kita bisa bahagia? Ini yang pertama. Bagaimana caranya Bu sarekom mengi bahagia ki? Ini bahagia tu ki anak tahewat di mana ngi? Iya komelo ki Bu pak bahagia lino bahagia akhirat. Dek na megalada acu-acu nanasang ugi. Itanewi guru ta Profesor Wahbah Suhaili. Apa rahasianya supaya kita bisa bahagia dunia akhirat? Apa rahasianya supaya kita bisa sukses di dunia akhirat? Ternyata jawabannya siapa namanya? Wahbah Suhaili maupun coladami. Apa kata beliau? Inna sirran najati fil hayati ihsanus silati billah. Rahasianya hidup sukses di dunia tapakan jaki hubungan tak si bawa pung Allah Ta'ala. Ya ku makan jaki hubungan tak si bawa pung Allah Ta'ala Bapak. Namo kenro ki monro, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menjadi orang-orang hebat, terkenal sampai sekarang, istilahnya orang disegani oleh lawannya, ditakuti oleh lawannya, dan dihargai oleh sahabatnya. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bu Padi, kita Bupa memperingati Maulid sekarang, siapapun yang ingin bahagia dunia akhirat, aja Bupa tamabela pole ripong Allah Ta'ala. Bisa kita pahami ini Bupa tangkalinga mana moro toh? Bagaimana hubungan tak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa Bapak Profesor siapa namanya Wahbah Suhaili mengatakan seperti itu, bahwa inna sirran najati fil hayati sanusilati billah, rahasianya hidup sukses dunia akhirat pekan jaki hubungan tasibah pengolatal, karena memang wajar. Coba gare Bapak di itu Allah Ta'ala komelo kimiseng Allah Ta'ala, pelajari namanya Asmaul Husna. Dengan Asmaul Husna itu kita kenal sifatnya. Dengan sifatnya itu kita mengenal zatnya. Dengan zatnya kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asira puluna asira asanna pongala ta'ala. Rata-rata sigatul mubalaghah. Saya kasih ki contoh anak-anakku semua. Nah kali ngamu kejar rona anak sekolah rona lena bicara mai. Nah kali ngamoro
Nanda semua kita dengar kah? Mahapi mi je wita. We bilaku boleh penerangi. Hadirin yang kami muliakan, saya kasih contoh. Al-Qadir dengan Al-Muqtadir itu sigatul mubalaghah upaya, artinya dia maha kuasa. Nah, ia rupungan lata ia mohe namu ia mijolo si debu pa lepakan jaki tepat he. Maka dia rupa lebu pa pungal lata al komelo kimiseng pungal lata. Siapa itu? Allah. Dia Al-Qadir, dia yang maha kuasa. Makutana ki makanaga butina pungal lata kuasa. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Inna fi khalqis samawati angke langi bupa na pancaji pong Allah Ta'ala he. Seandainya bupa tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin ada langit. Siapakah Allah? Allah maha kuasa. Coba gare bupa hadirin yang kami muliakan. Ada matahari mapalalanda sokotangaso, ya ada bulan, ada bintang dan lain sebagainya. Tidak masuk akal tabu pa makana digaga pung Allah Ta'ala kuasa pancaji asih. Kan seperti itu. Lampu lagi he, mata pakai makana angka lampu digaga kabuai. Tidak mungkin kita percaya. Ada mic pembesar suara, tidak mungkin besar suara kalau tidak ada yang bikin ini mic. Saya teringat bu Pak, waktu saya kuliah di Kairo ya, ada mata kuliah saya tentang ilmu tauhid. Ada seorang guru yang ateis, yang dinamakan ateis, dia tidak percaya kepada Allah. Dia nama tepat bu Pak makanan kepung Allah Ta'ala. Karena itu orang ateis kan anu nitai mimata na tepori. Jadian kanang ka iro guru ero na pangaruh anak guruna. Maka dai natanai wi anak guruna. Muita kan asang ebe papan tulis Simon Riku. Anda lihat ini papan tulis katanya di belakangku dengan nada berbahasa Arab ya. Hal tara sabura. Apakah kamu melihat papan tulis? Maka dan guruna naam. Iya, ini tanah sengero papan tulis sero. Tapi maka de guruna kalau Anda melihat papan tulis itu, berarti papan tulis ini ada karena kamu bisa lihat. Nah pasu pulpenna, apakah Anda melihat pulpen ini? Maka dia anak guruna iya, naam, nahnu nara, kita melihat itu pulpen. Tapi maka dia guruna komite inaseng yang pulpen ngewe, berarti ini pulpen ini ada. Tapi maka dia guruna bupa, siapa yang pernah melihat Allah? Muita kanasa pung Allah Ta'ala. Maka dia nak guruna dia gaga tomite pung Allah Ta'ala, namun ini ku ditonang kanaitai. Toh? Tapi maka dia guruna kumaku itu dia umat apa makanan ke pung Allah Ta'ala. Apa dia gaga to puran mitai? Iya mia percaya agak nasa guruna ro. Saya percaya itu kalau saya bisa melihat sesuatu. Ya dia dewi tapi yang kata puran mitai. Nah dia itu gaga to puran mitai pung Allah Ta'ala, percaya dia gaga itu pung Allah Ta'ala. Ikum itu mangka angka si banenemu. Tidak ada itu Allah katanya. Saya percaya kalau ada yang pernah lihat. Angka nak guru nama taru berani makutana makala guru. Ia tonga pagata matappa tasi dia gaga pura tonga pigatita. Maka dia matappa dia nang kaya witai. Tapi maka daro nak guru nak kasih saya kesempatan untuk bertanya kepada teman-temanku semua. Maka dia guru naga melo makutanang. Maka yang ketua me makutanang silakan katanya berdiri. Sam murid ini, sang santri ini berdiri bertanya. Nah tanai mana ngisibanna maka dia guru tak rumah tarangka jago kah? Maka ngisibanna jago. Maca gero guru tak kada maca. Tapi maka dia anak guru melo kata neko. Iya ro guru tak maca ro guru tak jago. Pura kami tak kalan na guru tak. Mui tak kalan na guru tak. Anda lihat akalnya guru tak. Maka dia si bawana dia sagaga tumpura minta kalan na guru tak. Tapi maka dia nanahi. Ya ko dia gaga tumpura minta ya akalan na guru tak. Berarti ro guru tak to dia gaga akalan na. Kalau tidak ada yang pernah melihat akalnya guru tak, berarti itu guru tak tidak ada akalnya. Dan tidak maka orang tidak ada akalnya orang gila itu. Tuh.
Jadi makanya Bapak, orang-orang tidak percaya Allah itu, tuh agak kalian itu, tuh beleng-beleng itu. Coba makanya tidak semua apa-apa yang kita lihat, tidak semua apa-apa yang tidak dilihat di dunia ini tidak ada. Yang penting sudah ada buktinya. Mata pagi gabupa makanan kalistri. Mata pagi, mata pagi to atau dek? Mai mata panali nang katitai. To? Ya kode ta mata makanan kalistri lo ko macucu kang lima muko he. Nama gariti biluam. Coba. Kenapa Bapak ini persoalan masalah Allah dulu kita bahas, karena ini sebenarnya intinya. Iya komelo ki ibu pamakanja yayasan Hilaluddin ini kita semuanya. Kata kuncinya perkenalkan anak Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Hasan Al-Pandi kalau tidak salah namanya kitabnya Al-Husunul Hamidiyah ya. Dia mengatakan Bapak kumakanja itapai ripong Allah taala magampang manang itu sini nagagay. Makanya itu Al-Quran diturunkan kan itu dua fase kan. Ada diturunkan di Mekkah namanya ayat-ayat Makkiyah. Ada yang diturunkan di Madinah dia mengatakan ayat-ayat Madaniyah. Nah, ternyata Bapak hadirin yang kami muliakan, ayat-ayat Makkiyah itu rata-rata yang menyinggung ya ayuhan nas masalah tepai ripong Allah taala. Jadi makanya anak tatoma-toma lebih kumana ngangke hadir iya komelo ki mangkalinga baca anak tamelo ki sukses anak dalam membina anak-anak itu. Usahakan anak-anak kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan dekat kepada Allah. Tanpa diperintah pergi sholat karena dia takut kepada Allah, dia akan datang. Tanpa disuruh berbakti kepada ibunya, kalau pulang pasti dia berbakti kepada orang karena takut kepada Allah. Tanpa disuruh membersihkan sekolahnya, pasti dia akan membersihkan. Magi mitau ripong Allah taala. Magi na mitau nasabah niseng pong Allah taala maha kuasa. Akuasanna pong Allah taala hadirin yang kami muliakan ya, ini persis Nabi Muhammad ya. Artinya itu lono pakanjaki Nabi Muhammad ketika dia membina. Inilah mulia apa namanya maulid. Apa sewangnya jolo ripong Allah taala Bapak perlu pakanjaki. Ya kok makanja apa sewangnya ripong Allah taala segala-galanya akan mudah. Segala-galanya akan mudah. Coba. Pong Allah taala maha kuasa. Di gaga-gaga masus sa pong Allah taala melo. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terikat dengan akalnya manusia. Angka aga-aga bupadina tamak kalanna tahu tapi pong Allah taala melo pasti jadi. Pasti itu jadi. Makanya perlu ki mitau kiri pong Allah taala. Etika kita kepada Allah Bapak, etika kita kepada Allah ya, akhlak kita kepada Allah seharusnya itu. Etika kita kepada Allah, kita banyak berharap kepada Dia. Ketika kita punya keinginan, kalau kita telah berbuat dosa, kita harus takut. Karena kenapa? Akuasanna pong Allah taala luar biasa. Hati-hati ki, hati-hati ki Bapak tuh. Saya khawatir panas yang sebegini kita tidak bisa tahan. Jangan sampai pacalan pong Allah taala napa turun kita tidak tahu. Mari kita masing-masing introspeksi diri kita masing-masing Bapak. Dulu tuh di pegunungan komen rekiasi bulue itu adem, dingin, perasaan sejuk. Sekarang biar di gunung panas juga. Mata makin masih ada AC, bagus dingin, tapi kita gelisah di masjid. Ada apa sebenarnya ini? Ada apa? Makanya pada loki Bapak kita introspeksi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan pada nama siki pun Allah taala. Ini yang saya ingin sampaikan. Kemudian hadirin yang kami muliakan, ya kumakanja ni hubungan tasiba pun Allah taala itu ya komelo ki salama. Jangan ki lupa misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tuh? Misinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di permukaan bumi ini apa kata beliau?
Innama buistu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi, li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Ia sinangi bupa na patur pung Allah taala Nabi Muhammad melo na pakanjaki sifat nabita. Nah, itu innama, itu sigatul hasri namanya. Yang dinamakan sigatul hasri pada bupa ko siddi mitujunna nabita yang dilantik menjadi seorang rasul. Itu sigatul hasri tadullu alal ihtimam, menunjukkan bahwa ini perlu kita perhatikan. Termasuk juga yakunu wajiban fil Islam. Jadi itu bupa nabita samanna siddi mitujuanna nabita sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul, memi napakanjaki bisifat nabita. Makanya memi napakanjaki ada tanabita, sehingga makanya ajaran agama Islam ini agama akhlak dan agama adab. Betul, agama akhlak dan adab. Semua yang kita ingin lakukan ada semua tuntunannya. Kita mau masuk WC, kita masuk kaki kiri berdoa, kita mau masuk masjid kaki kanan berdoa Allahumma ftahli wa rahmatik dan lain sebagainya. Melo kima tinro angkai baca, moto kima maka sanne tinro angkasi baca, melo manre angkasi baca, melo ki jambang kasi baca, pokoknya tidak ada terlepas. Kenapa bupa? Hadirin yang kami muliakan, makanya ajaran agama Islam ini adalah ajaran akhlak. Ajaran akhlak. Satu pertanyaan bupa, magi jero sipa enamelo napakanjaki nabita, kenapa musti akhlak bupa kira-kira perlu diperbaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa sih tujuannya? Kenapa akhlak? Magi dena karena nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya diutus sebagai rasul ini supaya so gimana ki? Magi dena kana nabita diutus ka menjadi seorang rasul sare ko mangi cantik mana ngi makun raye. Nih. Magi dena kana nabita diutus ka menjadi seorang rasul supaya matan rimana ngi pangkata dan lain sebagainya. Kenapa musti akhlak yang ingin diperbaiki? Salah satu tujuan utamanya bupa manfaatnya akhlak itu bahwa ternyata itu akhlak bupa adalah perisai. Husnun itu benteng penjaga. Betul penjaga benteng, artinya kumakanja sifat hadirin yang kami muliakan, namo kenro kilo pasti salamaki. Tapi aku majasi pak kode, namo kenro komonro tatta demo salama, setidak-tidaknya dia nang kalmatan napa pinat dimu. Apa tu lime kira tuliasa ngalime meloi garebe. Toh kita nih. Dan itu masalah kide, Anda tidak akan bisa menikmati ketenangan. Makanya akhlak itu tujuannya bupa. Menapakan jaki nabita supaya salama ki okolino salama ki akhirae. Maka dia nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamina mega patame te suruga taqwallahi wa husnul khuluq. Ya kamina mega patame te suruga mitau kiri Allah taala, kemudian makan jak sifata. Makanya kumakan jak sifat na tetu bupa pada lo nang apalan aku masumpajan pada lo nang nareko mapuasai angka duit lenna na dena tu korupsi apalan itu pada aku masumpajaki to angka gaga na percaya kita jujur itu adalah apalan pada aku masumpajaki. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang kami muliakan, kenapa kira-kira akhlak yang ingin diperbaiki Rasulullah? Karena ternyata nilainya manusia, harkat dan martabatnya manusia ada pada akhlaknya. Angka tahu maka tanri pangkana tapi makurang aja rai digagunana. Terus terang bahwa kita, saya sebagai ustadz bupati berbicara di hadapan ini bukan satu kebanggaan. Saya wakil ketua MUI-nya Kabupaten Pinrang, membawai Dewan Fatwa. Tapi kalau saya kurang ajar, tidak ada gunanya itu wakil ketua MUI. Kan seperti itu di. Ini makanya tidak ada yang bisa dibanggakan di dunia ini kecuali akhlak.
Anak-anak yang ranking 1 tapi dia kurang ajar. Dia agak gunamu ranking sini. Saya teringat Bu Pak ya. Sewaktu saya selesai kuliah di Al-Azhar Mesir, ada dosen saya itu namanya Profesor Dr. Muhammad Mahmud Ali An-Nukrashi. Dia ahli tafsir Mesir. Sewaktu saya selesai kuliah Utanaiwi, karena saya sudah mau pulang ke Indonesia, saya berbahasa Arab sama beliau. Ya Syekh, ana khalastul kuliah fi Jamiatil Azhar min qismi tafsir. Lo ana rajatul Indonesia ana amil bahasa pusat digabung dengan bahasa ammi. Aku pulangi. Maka alhamdulillah saya sudah selesai kuliah di Al-Azhar. Saya mengambil jurusan tafsir. Kalau saya pulang ke Indonesia, anak ambil bahasa ammi ini. Aku jama, aku pigau. Apa yang saya harus perbuat? Apa yang saya harus perbuat kalau saya pulang ke Indonesia? Karena saya ini alumni Al-Azhar. Walaupun ilmu saya sedikit, tapi pasti orang mengatakan alumni Al-Azhar macam itu. Apa yang saya harus perbuat? Ternyata Bu Pak pesannya sama saya singkat. Dan ini menjadi motto di pondok pesantren saya, pembacaan kitab kuning itu. Ini pesan saya kepada anak-anakku semua. Di aga nasa Bu Pak, alimin nasa bil qudwah. Alimin nasa bil qudwah. Artinya ajarlah manusia dengan memberikan contoh tauladan. Pak guru itu Pak guru masyarakat Pak guru anak gurumu dengan memberikan contoh. Tidak usah terlalu banyak bicara. Ya komelo ko anak guru taraji mana lo masih gie, ini guru rajin lo masih gie. Ini tomato melo kipas sumpah jangan atas lo ki masih gie. Dena coco itu kayak lono imon ripaya bang coco kapale. Tidak bisa. Ini kata kuncinya. Alimin nasa bil qudwah. Iya Bu Pak pesantrenku kurang lebih 100 murid saya di sana. Apa yang pesantrenku aku ke Tomelo Mesir lo magur konraku, alhamdulillah sudah lebih 100 santri saya di Kairo itu. Nah tahun ini ada 15 orang yang lulus ke Kairo. Nah 15 orang lulus ke Kairo Mesir, lanjutkan kuliahnya di sana. Saya tidak terlalu banyak peraturan. Aleleku mikro si bamak nerona aku si padu biniku tuh. Maka dia mana kan bisa begitu. Sini mempesangi jaga nama baiknya pondok. No. Itu tadi aliminasa bil qudwah. Ini baru-baru ini hadirin yang kami muliakan ya. Sudah ada 2 bulan ini. Ada santri saya juara 1 ceramah se-Kabupaten Pindrang waktu hari santri kemarin. Mudah-mudahan itu ke YouTube. No. Karena secara langsung kayaknya nih. No. Di pondok saya itu tidak boleh bawa HP kecuali orang-orang yang tertentu karena kan dia belajar langsung dari Kairo. Itu musibah. Itu yang boleh bawa HP. Yang lain itu tidak boleh. Kemudian yang kedua tidak boleh merokok. Dan di mapelo. Dan saya tidak pernah memukul anak-anak. Dengan kalau kasar dan kalau pernah. Tapi saya konsisten Bu Padi bahwa siapa yang sadapa bawa HP dan merokok Anda harus keluar dari pondok ini. Masuk kok. Ah, itu lucu. Ini yang juara 1 ceramah ini. Saya datang panggil anak-anak pergi sholat asar. Kebetulan saya dapat Dewi tema pelo. Akan sangat kue pelo atau tole. Padamu ini rokok toh. Saya dapat dia merokok. 2 orang dia saya dapat. 1 dari Barudi. Saya dapat merokok tapi pas saya berdiri na sampo ya nuna pelona. Ternyata saya dapat 4 bungkus rokok. Apa saya kasih tahu dia? Nak, jangan salahkan saya. Hari ini kamu harus tinggalkan pondok. Ustaz, tak dampang anak saya. Tidak ada kata maaf. Kita harus konsisten. Saya tidak suka murid saya pandai ceramah di hadapan orang, sementara dia munafik di belakang orang. Tolong dengar baik-baik ini. Nih, anak-anakku semua. Jangan kita pandai berretorika di hadapan orang, sementara kita jadi orang munafik. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taqulu. Ini caca nabi tay. Saya kasih tahu begitu. Dia menangis. Sabar kombo, sabar aku. Saya akui kau pintar ceramah, kamu hebat ceramah, tapi kamu sendiri yang melanggar. Hari ini kamu harus pandai.
tinggalkan pondok ini. Dia menangis dengan bangga bahwa ternyata saya laki-laki betul karena saya taat kepada guru. Toh, artinya adekku. Nah, itu Bapak pendidikan seperti itu, Pak Guru anak itu. Saya usir dia. Jadi dia kau gasa anak-anak, ketika kita kasih tahu, berani dia berbuat, Anda berani bertanggung jawab. Karena itu prinsip Bapak. Saya pernah lihat di Facebook itu. Sayanya yang ceramah itu kayaknya pendeta ya. Dia mengatakan bahwa begini, tapi tidak apa-apa dia juga. Kan dalam Islam itu kan ada kisah Israiliyat itu dalam tafsir-tafsir itu. Nah, ada seorang Bapak motivator itu berbicara bahwa seorang anak yang dimarahi oleh profesor, kalau ada santri yang dimarahi sama profesor, dia mengakui kesalahannya, iya salah tonga kak, maka anak ini insya Allah nanti akan jadi profesor. Tapi kalau ada seorang anak dimarahi, dia malah melawan, keluar dari sekolah bapak pintue, yakin dan percaya anak ini nanti tidak akan berhasil. Susah dirinya, apa susah itu matu tahu ya. Tapi kalau ada anak-anak dimarahi oleh seorang guru, kalau iye, tapi atina manoko-noko, nanti itu menjadi orang koruptor itu. Menjadi koruptor, menjadi orang munafik. Seperti itu. Nah, inilah hadirin yang kami muliakan. Bukan kira perlu diajar anak-anak seperti itu. Inilah pendidikan sebenarnya. Rasulullah kan begitu. Rasulullah kan seperti itu. Nah, pulangi Aisyah. Aisyah, seandainya kau yang mencuri lah kata tu, saya akan memotong tanganmu. Jangan hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tuh. Itu tadi yang juara satu itu yang ceramah. Hampir setiap hari datang piji saya. Tolong mengesah kata Pak, saya membela kita perlu ceramah pada. Tapi saya bilang, saya mohon maaf Nadi, kamu harus tinggalkan pondok ini. Jangan kau mentang-mentang selalu piji saya selalu begini. Tidak, kamu harus tinggalkan pondok ini. Tolong dengar itu anakku baik-baik ya. Tolong dengarkan Bu, Pak, sebagai pendidik. Santri saya tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Nah tanai kak tahu ya kalau ustaz semakin atau dimigi kau nak guru lulus lu ke Mesir. Tahun ini kau tidak salah cuma 69 orang lulus Kemenak itu. Lulus Kemenak. Dari pondok saya itu 6 orang yang lulus Kemenak, 1 orang dapat beasiswa. Yang sisanya tadi yang 6 ini yang tidak lulus Kemenak itu ada yang apa namanya, markas tatwir namanya. Markas tatwir Bapak. Dibuka itu di Jakarta, itu saya suruh dia ikut ujian di sana. Ujiannya ketat. Alhamdulillah semua 9 orang ini lulus. Nah, kenapa? Karena memang saya didik seperti itu. Nah, saya berbicara begini Bapak, bukan kebanggaan ya. Tidak ada yang perlu kita banggakan, Allah Ta'ala tuh. Nah, ini adalah kita sharing namanya. Tuh sharing tuh bagaimana caranya yang terbaik. Alimin nasa bil qudwa ya Abdullah. Alimin nasa bil qudwa ya Abdullah. Karena Abdullah sebenarnya namaku itu bukan Abdul Wahab. Banyak yang panggil saya itu Abdul Wahab. Bukan Abdul Wahab namaku, Abdullah. Wahab itu nama bapak saya. Tapi saya tidak pernah marah kalau dipanggil Wahab. Mudah-mudahan barakana macarama kimakul lolong apalah tomatota tuh. Nah, biasa miku masih girayana rapang saya marah. Itu bulan Ramadan ya, angkat tuh ular ramalan ke amalia Ramadan anak TK SD mi tanda tangan itu kayak rapor itu. Mau ditanda tangani, saya marah pada waktu itu. Ada anak-anak yang mau ditanda tangani nunya. Ternyata Abdul Wahab Noki, Abu Lahab. Sebelah apa Abu Lahab? Kenapa Abu Lahab nama aku di sini bilang Abu Lahab memang tadi aku dengar nama itu Ustaz. Bilang tidak mau tanda tangan, muta itu Abu Lahab kah? Bilang kita. Anak-anak pakai bukan Abu Lahab nama saya tuh. Abu Lahab itu nanti itu tabat tiada bilang itu tuh. Abu Lahab itu isa neraka itu Abu Lahab. Abu Lahab itu isa neraka. Masa boleh ke Abu Lahab? Karena iran pertukulan asal ke Abu Lahab. Tania kok salah. Abu Lahab katanya. Tapi tahukah kita Bapak ya? Ternyata Abu Lahab itu
setiap malam Senin karena sudah dijamin masuk neraka. Masih sakoki buru ini ke sana. Abu Lahab aku le pagine palu-palu. Lek kandat tuluna tapi pada eskapatori pak kandat tula. Toh. Nah, hadirin yang kami muliakan. Ternyata Abu Lahab itu, saya baca di bukunya Syekh Ali Juma ya, Al-Mutasaddidun. Ternyata Abu Lahab itu Bapak setiap malam Senin dikurangi pas sesana lalaki buru, dikurangi siksaannya dalam kubur. Kan itu Abu Lahab kan pada Ronina Abdullah, ambola Nabi tadi pada Roni. Toh, dikurangi Bapak pacalan magi na kura pacalan na Abu Lahab karena ternyata ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang budaknya namanya Suwaibah menyampaikan kepada siapa namanya Abu Lahab, ya Abu Lahab, jadi nuremu, jadi nasanga nuremu. Dengan lahirnya Nabi Muhammad itu Abu Lahab sangat gembira. Makanya karena saking gembiranya Abu Lahab itu dibebaskan Suwaibah menjadi budak. Iya nana sabari bu pae, le kurangi pacalan nani kesana Abu Lahab apa amaru jadi Nabi Muhammad. Iya tuh alasannya silang itu maulu apa jadi Nabi ta. Abu Lahab lagi jami tamaranaka ikur lagi pacalan atau kapirewe. Masa kita orang Islam ini gembira lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manasa makana ko makan jami tepat insyaallah pertama ki suruh ke puangnya. Masa mana meki mata maranaka gara-gara tumaru jadi Nabi ta. Masa kita ahli bidah gara-gara gembira lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Bu Padi. Saya mohon maaf saya tadi berbicara tentang pondok saya bukan Bu Pak mau dibanggakan toh. Artinya yayasan ini Hilaluddin ini pasti insya Allah lebih hebat dari pondok saya. Tapi kan namanya sharing kan. Ini namanya kita berbagi bagaimana caranya kita mendidik. Mudah-mudahan pada nama saya dipung Allah Ta'ala. Cuma saya harapkan kepada kita semuanya Guruta Muhammad As'ad Al-Bugisi, murid-muridnya yang telah hebat itu mati mana nih kayaknya nih. Mati nih Guruta Daud, mati nih Guruta Pak Baja, Yunus Maratang, siapa lagi Guruta Rafi nih. Mati nih Guruta menih. Guruta kayak Nasaruddin Umar, alhamdulillah. Tapi kan sudah tua semuanya. Sudah tua semuanya. Anak-anak kita ini yang saya harapkan nanti muncul dari yayasan Hilaluddin ini muncul Guruta As'ad nanti insyaallah. Akan lahir dari sini nih insyaallah. Guruta anak guru sana pasilena Guruta As'ad. Insyaallah pasilena Guruta Malik, pasilena Guruta Yunus Maratang insyaallah. Kemarin ya kita lihat itu Guruta Pak Prop dicelah setengah mati oleh orang-orang yang apa namanya, karena dia jabat tangan dengan Paus Fransiskus, dia cium ke kepala, dia cium tangan dan lain sebagainya. Banyak orang yang mencela. Tapi saya sempat membahas di radio sosial kemarin itu, ada di radio sosial ceramah saya kemarin yang hari Jumat itu secara langsungnya membahas tentang etika apa namanya, tentang bagaimana akhlak kita kepada orang kafir. Ternyata kalau kita lihat dia salah Guruta. Dia salah. Dia mencium kepalanya Paus Fransiskus itu bukan karena cinta tapi saling menghargai. Kan begitu toh. Kalau lain cinta lain menghargai toh. Lain cinta ya kau mikir misalnya ini mana guru ini kalau agak asli. Tapi saya yakin ada guru bahasa Indonesia di sini toh. Tanya itu guru bahasa Indonesia apa perbedaannya saling mencintai dengan saling menghargai, kan beda toh, beda. Jadi hadirin yang kami muliakan, sekali lagi pada Loki Mehe. Kemudian saya ringkas jadi cara mago Pak Mamulan Malalawan nih. Sebenarnya aku konsep aku pakai lah tuh lu. Ada konsep saya ini ya. Yang selanjutnya saya rekam mengihi bahagia kilino bahagia ki akhirat itu kung kagaga melo jama pakanjaki niata inna malamalu bin niat wa inna likulli imrin ma nawa. Imam Nawawi berkata inna niyata mi'yarun li tashihil amal.
Artinya sesungguhnya niat itu itulah kayak timbangan. Na tarimana pun Allah Ta'ala pangkau kata dia na tarima. Jadi makanya setiap amal perbuatan itu hadirin yang kami muliakan kita lakukan itu dinilai dengan niatnya. Bahkan ada ulama yang berpendapat bahwa nanti di akhirat itu, nanti di akhirat bu pak imun ripede paresai anutta sumpah jatah ya rojolo niat sama sumpah dangi paresa imun ripi le paresa nilai na sumbangat ta koya ya sange tapi ya niat rojolo masumba na paresa pong Allah Ta'ala ya rojolo na paresa pong ya kumakanja ini ata insya Allah nawala ki pong Allah Ta'ala dece. Makanya sekali lagi dalam kehidupan kita ini ada istilah yang mengatakan makana lillahi muttasilun wa makana ghairallahi munqatiun. Narekong kagage jama bupa insyaallah letu iri pong Allah Ta'ala kumakanja niata. Aga betul na letu iri pong Allah Ta'ala kumakanja niata. Artinya Allah akan membantu kita, Allah akan memberikan pahala kepada kita. Makanya ada ulama mengatakan bahwa al-ikhlasu tarikun nasri. Ikhlas itu jalan untuk mendapatkan pertolongan. Saya kemarin ini kaget bu pak ya. Saya bertanya kepada seorang ibu, maka kak Kenri masih sekolah nata, maka nangka sekolah non rekor khusus maka pala kurangi. Maka makanya itu nak maka pala kurang karena dia nasa mustasi pak kepala kurangi beri lulus hitama tentara gratis. Maka kaya nak teh, oi le patam kasi maka kepala kurang beri tami ku unhas jurusan kedokteran gratis sebab kepala kurangi. Maka kamu salin niata. Tuh, jangan menghafal Quran gara-gara ingin jadi tentara. Jangan menghafal Quran karena mau jadi dokter, tapi menghafal Quran karena Allah. Salah ki. Masa maka kepala Quran mau mencari tentara, pengelola tentara ke puamu. Tuh, dokter lo ke puamu. Kita karena mau dokter rumah itu. Jangan. Karena Allah kita menghafal Quran. Nasabak karena Allah tu maka kepala Quran. Iya narudendrero. Al-ikhlasu tarikun nasri. Ikhlas itu lalang untuk mendapatkan pertolongan. Makanya jeta heran mereka pakai kepala Quran dia lulus mendaftar menjadi polisi. Apa tandanya? Memang karena lah kapal itu merusi mata-mata polisi. Coba kira karena Allah. Dia mereka maka kepala Quran karena Allah berwadiki mencari polisi aja. Memang mau mencari polisi karena pola ta'ala tamu keturunan laka. Makanya jangan keheran hadirin yang kami muliakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ada orang yang berjihad di jalan Allah masuk neraka, ada orang yang rajin menyumbang masuk neraka, ada penghafal Quran masuk neraka. Coba majai lihat nanti di akhirat itu kamu sebagai orang yang mati dalam peperangan matamu Quran neraka, maka dia kayak protes, ya Allah, kenapa saya masuk neraka padahal saya mati ini berjuang di jalan Allah. Lo kama musuh mewe takafire. Maka dia pun Allah Ta'ala, lo kama musuh mewe takafire. Ternyata karena saya cuma kamu mau dijadikan pahlawan. Tama Quran neraka, patanya mau katai. Maka dia rupa kepala kurangnya, tama kayak suruh ke pompa besilanda kama pala kurang kada demu tama suruh ke ko. Matama Quran neraka kama ke. Namanya mau mencaci tentara wa kepala kurang. Bukan gara-gara saya kamu masuk neraka. Nah, jadi hati-hati ki. Innamal a'malu binniyat. Jadi makanya pakanjaki niatah. Tuh. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Imam Nawawi itu dalam beberapa kitabnya termasuk Riyadus Shalihin, termasuk Al-Azkarun Nawawiyah, termasuk kalau tidak salah kitabnya syarahnya Sahih Muslim. Yang pertama diletakkan dalam babnya itu Al-Arba'in Nawawi juga. Ternyata yang pertama diletakkan itu dalam kitabnya itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kenapa? Karena masalah niat dulu mau diperbaiki. Ya kumakanja ini yakna magampami mendapatkan hidayah menulis kitab. Ikhlas mendapatkan pertolongan. Jadi makanya Bapak hadirin yang kami muliakan, melalui tempat ini saya mengajak kepada kita semuanya. Ya kalau Nabi Tamelo Ta'ala contoh,
pakanjaki hubungan ta si bapung Allah Ta'ala, pakanjaki sifata, kemudian pakanjaki niata. Yaitu bupa makanja sifat itu. Ya ku makanja sifata hadirin yang kami muliakan. Namo biasa-biasa misampajat tawal dito kita ama suruga. Namo dia namega sumangat ku makanja sifata insyaallah tama ki suruga. Tapi namo mega sampajat ku maja sifat kiai tama ki ranaka tu. Sakasi ki contoh buah. Ada seorang perempuan yang rajin sholat, rajin lada mas sumpajang, mas sampajat tahajud. Dia gak sampajan dan Allah kecuali dia berhalangan. Kemudian dia puasa sunat, kayaknya tidak ada puasa sunatnya yang di alpa. Pokoknya tolima puasa sunat, ya mina delas puasa ko halangan ni. Nang kato malapor ko Nabi ta kada ya Rasulullah, ada perempuan yang rajin sholat tahajud, kemudian rajin puasa sunat, marayuk. Bagaimana pandangan Anda? Maka nasa pendapat atau pak pasang paja sunnah apa puasa sunnah. Maka dia Nabi ta ia tu makun raya insyaallah sa suruga tu makun raya. Apa sampaja sunnah na lagi na pakanjake apalagi wajib. Puasa sunnah na lagi na pakanjake apalagi puasa wajib. Insyaallah sa suruga itu. Tapa maka daro to malaporo ero. Pas sampaja sunnah apa puasa sunnah tapi yang kekuranganna. Akarnya Nabi taga kekuranganna. Maka dia gaga beli bolana newa sewada. Si bombe mana beli bolana kiri kanan. Maka dia Nabi tapa pinar isa neraka itu. Si bombe mana si kantorona. Si bombe mana pada-padanna. Ai, isa neraka itu. Kenapa banyak orang yang benci jelek sifatnya? Nah, jadi coba gare bupa, makan jamur sifata. Kan jamur sifata. Sifat makannya ini inna ma buistu li utami makarimal akhlak. Sifat mena pakanjaki nabita. Komelo kita masuk ke bupa pakanjaki lalu sifata. Nah, hadirin yang kami muliakan karena masih banyak pengacara sesudah ini nih. Masih ada kayaknya persembahan anak-anak wing. Cakar rumah ngerin untuk makasih dehna. Dia tampil kasih permana mak beda. Jadi lupa ya leka apa kesimpulan di kesimpulan saya harap kepada seluruh masyarakat toh iya komelo ki makanja iya bupa sikolata yang dibina oleh Yayasan Hilaluddin Asadiyah Bola Aserae iya komelo ki bupa makanja iya harus ki berkolaborasi namanya kerjasama pemerintah dengan yayasan, kerjasama orang tua dengan yayasan, kerjasama santri dengan yayasan. Ya kok kerjasama mana ibu pana di makanja. Saya harap kepada kita semuanya, kepada orang tua santri, santriwati, siswa-siswi, de nulle makanja yayasan tai kepada maseke mana ki. Toh, de nulle makanja kung kagak melo ibangu makun makaseke ke mana ki. De nulle makanja ne tu bupasi ke desi saga guna-gunana. Iya. Itu to seke bupa liwala dajana. Namo pada-padana to seke cacatoi. Iya, itu to maseke. Kemarin saya bilang di situ di Masjid Pancasila. Saya juga bawa ke Hikmah Maulid kemarin kuro tanutero bupa Masjid Pancasila. Saya bilang ini. To maseke itu namo pada-padana to seke cacatoi. Angkalalu angkalinga desa kan aku tuh kata sangi maka dia ulat biramusi anggota parakangi daripada to seke ya tu nasa ko parakan to malasa minaiso ya nasa ko to seke de to madisi to malasa na iso manang nakalagi karape ko carana ya malah orang-parana jadi makanya jadi toma-toma lebih kumanang ke hadir pada Loki Medi bersemangat semuanya bersemangat membangun alhamdulillah angka agasan nahe yayasan ko kamput tae alhamdulillah makanja na pesantren tae onram makapala tae idi manang toh aja na yayasan bawang pemerintah saya harap tolong dibantu beliau ada saudara saya Pak Kepala KUA di Ardi insyaallah orang bagus itu ya dia orang hebat itu nih campa lagi yang itu bupa di masjid besar dan campa lagi yang maju gara-gara dia
Orang Bugis terkenal di sana gara-gara dia. Tuh. Itu hebat itu, bagus. Bukan saya menyanjung beliau karena teman saya, tapi memang karena wajar. Tuh. Kan ya, banyak-banyak kita belajar sama dia. Tuh. Banyak kita belajar sama dia. Mudah-mudahan pada nama seki pun Allah Ta'ala. Jadi Bapak hadirin yang kami muliakan, banyak yang saya ingin sampaikan, tapi karena waktu tidak mengizinkan karena sudah larut malam. Ini harus kesimpulan nakaba kada pada loki mai na pada pakan jati si patah. Komelo ki salama lino meo kina pakalab bita mikin na pakaraja tawe mikin na pakalab bi pong Allah Ta'ala pada loki mai pakan jati si patah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya insyaallah Ta'ala. Inilah sekira apa yang sampai saya sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.